koloni, salah satu jenis koloni galo-galo yang akan kita panen. Ya. Cuman biar dulu dia kan pertama ini biar dia keluar dulu, biar tenang dulu Pak. Terus nah, Ini lengket saya Pak. kering. Iya. Ya, 37 koloni. Jadi mulai dari meletak di sini dari bulan April 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu hancur dari 2 sarang, 3 sarang, sampai kemarin 37 koloni di sini. Alhamdulillah udah mulai tiap minggu bisa dipanen. Jadi kemarin karena permintaan banyak Pak. Satu kali panen itu berapa jaraknya? Ganti di Seharusnya 2 bulan sekali, 1 bulan udah bisa dipanen. Yang di sini 3 minggu kemarin udah bermadu lagi. Jadi rata-rata 1 bulan katkan miknya. lebih cepat karena di sini bunga kelengkeng juga banyak. Gitu sih Pak. Berarti kalau 37 koloni bisa panen tiap hari kan? Bisa Pak, Bisa ya? bisa. Sama yang di rumah. Jadi Satu total kali panen berapa hasil? rata-rata kemarin terakhir sampai setengah kilo. Setengah kilo ya? Tapi kalau pas musim paceklik kan si lebah ini tergantung dengan bunga. Ya. 300 gram sampai 400 gram Sekali panen ya? sekali panen. Koloni ini Pak 1 bulan yang lalu ini hari panen. 1 bulan lalu ya? Ya, jadi 1 bulan yang lalu hari panen ini keadaan semuanya kosong. Bedanya dengan lebah hutan, galo-galo ini isi madunya ada di kantong-kantong madu. Dan ini yang saya bilang eri propolis itu Pak. Ini propolis. Nah, bahan bakunya ini yang eri udah olah jadi propolis cair. Jadi ini bahan bakunya. Nah, ini yang diolah jadi propolis cair. Oke. Jadi hasil dari lebah galo-galo ini produknya selain madu, propolis, juga ini roti lebah. Jadi ketiga produk ini punya nilai yang potensial ekonomi ya Pak. Berarti kalau hitung-hitung ekonomisnya, Ya, kalau dari madu, berarti satu kali panen itu berkisar 300.000. Perkiraan ya, perkiraan 300.000. 300.000 itu hanya untuk madu. untuk madu. Ditambah propolis, Ya, untuk propolis. ditambah madu Untuk bipolen, bipolen. sengaja Eri tidak pernah panen karena roti lebah ini untuk perkembangan anaknya. Kecuali Oke. niat kita untuk panen roti lebah. Oke. Jadi kita harus tujuannya untuk madu dan propolis. Jadi jangan semua diambil. Kita juga memikirkan keberlangsungan si galo-galo Propolis ini. ini secara ekonomis pernah dihitung nggak satu kali panen untuk segini ini? Kalau yang jenis ini Pak rata-rata 100-200 gram. Tapi yang jenis yang satu lagi yang Thoracea yang besar, satu sarang itu bisa 1 kilo. 1 kilo. Ya, apalagi Sekali panen. sekali panen. Apalagi ditempatkan di daerah yang sumber resinnya melimpah. Jadi daerah Puncak Cemara itu pinus, Cemara itu sumber resinnya melimpah. 1 kilo berapa uangnya? Kalau dijual mentah, peternak dari Padang Panjang mengambil 200. Tapi kalau udah jadi diolah, ini Melia propolis itu Pak, harga segini ini 100.000. Jadi 1 liternya bisa Pasti sampai kalau dalam 10. mentah propolis tambah madu bisa menghasil 500.000 Ya, kira-kira. ya kira-kira Itu hitung ekonomisnya. ya. Panen propolisnya sekali berapa? Panen propolis Sama. setiap kita panen bisa Sama. dipanen. Sama. Sekalian. Miliar deh. Sekalian. Simultan. Dah. Berarti ini hasilnya satu kali panen itu sekitar 500.000. Ini hitung kasar ya? Ya, kasar Pak. Itu hitung kasar. Waktu Satu bulan. Satu Satu setengah bulan. 1 bulan sampai 1,5 bulan. Double tip setiap sekali panen kasih double tip. Kalau Biaya menunggu sampai operasional rutin ada yang harus kita keluarkan enggak? enggak Pak, harus Berarti- rajin Berarti menanam bunga investasi hanya di awal kan? di awal. Vegetasinya Harus Pak, rajin keseimbangan antara koloni dengan vegetasinya Pak. Bunga kan Ya. sumber pakannya. Kalau 5 masih cukup lah nak kalau tidak. Di daerah kita
kok musim durian bisa dari durian mana? Ya, jadi Pak, khasnya ini Pak, madu ini asalnya dari, Eri bisa yakin menjamin dari bunga kelengkeng dan jambu, karena dominan di sini kelengkeng. Di tempat lain belum pasti madu ini rasanya bunga kelengkeng. Jadi unik kita yang punya di taman buah ini. Eri menjual harga 1 kilo 400. Ya, rata-rata yang membeli itu peternak untuk dijual lagi. Mereka bisa menjual 7,5-800. Pertanyaan terakhir, pangsa pasarnya. Kalau madu Pak, alhamdulillah sampai sekarang kekurangan. Ini tadi juga ada kunjungan dari Bapak itu dari Pariaman 3 minggu lagi Pak. Inden ya. Inden dulu. Jadi nanti bangsa enggak jenuh ya. nggak jenuh. Dan ini juga kalau udah dipanen Pak, barang nggak basi, disimpan di tempat yang bagus. Madu kalau yang asli disimpan pun aman, tahan. Begitu juga propolisnya. Kalau penempatan penyimpanannya bagus, ya bertahun-tahun itu nggak basi. Kita mulai panen Pak. Ya, dari apa dulu? Sistem model panennya. Jadi si madu galuh-galuh ini Pak berada kan di kantong lebah, di kantong propolis. Beda dengan lebah hutan. Sistem panennya pun kita disedot pakai alat, jadi bukan diperas pakai tangan. Jadi makanya berani harga tinggi itu, ini lebih higienis, keasliannya dijamin. Udah sambil ini diperkirakan ini sebulan atau sebulan lebih ya. sebulan Mbak, Ini sebulan ya, sebulan Ini yang masih cepat itu yang ini. ya. Tapi yang lain kemarin rata-rata setengah kilo satu botol ini. Dan ini memang jenis lebah ramah lingkungan, dia nggak punya sengat. Jadi memang sangat bagus lah. Tunggu deh, tenangin deh. Sangat bagus lah. Berarti bisa di pekarangan rumah. Bisa. Di rumah itu di pekarangan rumah Pak, di depan pintu rumah. Sepanjang Ada jarak yang harus di Jaraknya ada ya. ada yang kita atur nanti. Ini karena mungkin koloninya kuat, jadi ketika kita ambil dia yang di bawah ini kan susunan telurnya, letaknya pekerja ini di bawah ini, jadi ya mereka merasa terganggu lah sedikit. Tapi ini udah bisa dipanen. jarak apanya ada enggak Pak Ri antara kota dengan tanaman? Oh enggak Pak, lebih dekat lebih bagus. Jadi kalau Eri menghitung membagi tentang koloni dengan tanaman ada 4 area bawah tanah, tanaman apa yang di bawah tanah, perokot, tanaman-tanaman yang sifatnya rumput tapi dia berbunga, ada Pak, banyak. Putri Malu. Putri Malu, itu terus ada lagi yang level 2 yang koloni ini di depannya sudah ada bunga, ada air mata pengantin contohnya, terus matahari Meksiko. Jadi ketika si lebah ini keluar, dia makannya keluar cepat. Jadi itu bisa sebulan kita panen. Jadi beternak ini jangan dibiarkan dia jauh-jauh terbang. Energi habis, predator dia banyak di atas. Pulang itu kan dia bawa makanan sangat berat. Nah, itu sih Pak. Sampai ke area keempat itu yang akasia yang di luar sana. Dan deh, sambil ini Bapak praktekin loh. Bisa. Nah biasanya Pak Eri makanya memerlukan aplikasi itu Pak. Konsumen Eri kan yang jauh gimana biar dia bisa melihat keasliannya. Nah, makanya Eri harus punya aplikasi. Ini nanti divideokan, di-streamingkan, dikirim ke orang itu. Jadi nanti sampai proses panen ini selesai di botol, kita segel berkode. Jadi segel sistem serial number diterima oleh konsumen itu sama dengan yang di video. Iya. Nah, jadi kita memberi nilai harga, kualitas juga ada. Iya. Terjamin lah. Pak ikut, iya Pak. Mau nyoba?
yang udah kosong diisi lagi nih. Ya, jadi udah siap dipanen, tutup. Nanti diisi Si lebah lagi yang lanjut teman tadi. Itu kibul ya? Bukan datang lagi dah. Enggak, Pak. Enggak, itu bias belum apa? Belum bersih. Belum bersih ya. Ini kadang kalau lagi sarang enggak mau kayu. Ya, jadi ini Pak, berapa lama ini udah ada dari awal mula peternak 4 tahun 5 tahun yang lalu di rumah masih ada koloni itu sampai sekarang. Di sini di bawah. Ya, Selalu lebahnya. Koloni ini bisa baca dan mengembangkan. bagi ini proses kotak ini hasil pengembangan. Ini kotak ini hasil pengembangan. Awal mulanya itu ada di pohon ini. Ya. Jadi nanti Eri lagi menerapkan ada yang kotak yang di bawah itu Pak, yang di sana juga ada. Itu untuk cikal bakal nanti penggandaan koloni. Yang di situ juga tuh Pak, kotak yang paling ujung sana itu nanti untuk cikal bakal. Tulang panjang arah ke puncak Cemara ada, itu khusus jenis yang torasika, khusus jenis penghasil propolis. Sengaja ditempatkan di sana biar dekat akses mengambil getah propolisnya. Terus di Sikabu juga udah mulai di sekolah dulu. Kalau Arioke tempat itu karena kan melihat potensi bunga apa sih yang khas di situ. Gitu. 10 koloni kawan-kawan. 50 koloni kan kita kan sudah hitung tadi itu. Ya. Tiap hari panen. Tiap hari panen. Kita Saya tempatnya tidak ada sekali. Tidak ada biaya. Sekali panen barang. itu. Di alam itu di tempat dia udah banyak Pak. Enggak untuk manggilnya. Enggak, Enggak ada ya. enggak bukan seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Cuma kita nyiapin kotak-kotaknya ya. Nyiapin kotak. Kalau kotak kosong tuh enggak boleh ya. Ya. Ada Kalau udah ada Ada apanya? tekniknya nah. ya. Ada paling bawah ya. Udah giganya berarti jadi bawa cie. Kamu adanya kan Adek kok. gerombolan kok. Iya makanya cie kau kan lah jo isi kiri kau di bawa ke cie. Kau tentu yang lain tertarik nih ya. Kan baunya kan sistem penciuman ya, lebahnya. Kalau kita bau nih Bisa enggak gua Bantuan. masih Pak Wali yang udah jadi kayak gini. Ya. Oh, ya. Nanti kita sebar. Jadi Kalau pengadaan langsung ini terkait kewenangan masih ada kayu. Ini kan hasil hutan kayu ya. Karena awak di dinas pertanian. Balik ke sini. Tapi mungkin kalau langsung koloninya kewenangannya kan bukan di dinas pertanian gitu. Tapi dengan cara lain modal gitu bisa. Dengan modal mungkin ya. Karena Nah, kewenangannya maksudnya tuh yang kalau dari segi pasar tadi menurut Heri kan pasarnya masih unlimited ini, masih belum tidak terbatas. Bahas supaya masyarakat masif bisa beternak lebah galo-galo kok. mungkin Heri cerita dia kan di KCPR nih ngajak kawan-kawannya. Coba Ya. ceritakan kira-kira kesulitan yang ngajak ini ya. Iya, Kan kan di KCPR untuk itu Ya coba. mungkin kalau semua itu mengajak siapa yang mau tuh belum tentu siapa aja mau kan Pak ya. Belum tentu sehati. Eri bergerak dari dulu sih sendiri sama kawan-kawan juga itu dari Sungai Lasi. Yang abang ini dari Lintau, malah orang luar ya yuk kita kembangkan ini. Jadi bukan mengajak memaksa yuk kita ini, orang dia nak mau untuk apa dipaksa gitu. Memang kalau punya 1-2 koloni belum terasa.
memang butuh Ya. kesabaran ini Pak. Ya. Yang sekarang Bapak lihat ini kan yang udah jadi. Udah jadi. Nah, tapi yang belum jadi melaki dia jadi itu sama kayak ayam jago, dilatih terus sampai dia jadi, itu nunggu kesabaran. Untuk kesabaran itu orang yang apa nih gitu. Jadi nggak peduli. Tapi kita yakin pasti ada yang mau. Iya betul Pak, ada yang mau. Berapa orang yang dari Salonto yang sudah berhasil hari aja? Udah banyak sih Pak, udah banyak. Banyak ya. Itu di Sapan, di Sumpahan juga itu yang kawan-kawan yang Eri ajak mau, ayo ini. Dan ada yang di Karanganyar bawah namanya Bapak itu ya, punya awalnya 1 koloni, beli lagi nambah 2 koloni lagi. Nah udah banyak juga yang mau Pak. Dia untuk mengisi jaring-jaring Ini udah berapa lama seperti ini nih? setahun lebih. Udah setahun lebih. Tapi udah kayak gini Pak, sebulan sekali fix dipanen. Laki kayak gini yang butuh waktu. Nah, ya, makanya Ri bilang ini mesin eta MRI, jadi sebulan sekali dikuras hasilnya. Berarti ini kelas hitam apa nih Mas Eri? Kelasnya? Dari Sumatera Barat sendiri banyak ini dalam rangka Profesor Yang sama-sama kita hormati rombongan pecinta atau peneliti atau penggiat madu lebah, Ibu Prof. Siti Rahma, Siti Salma, kemudian Pak Muklis Rahman, ini senior kami, senior sebagai kepala daerah, karena beliau sudah lebih dulu menjadi kepala daerah wali kota Pariaman 2 periode. Beliau alhamdulillah sekarang masih sehat, masih bisa mengabdi dan masih bisa berkarya untuk masyarakat. Dan Pak Adri, Pak Jasmi, Ibu Heni, kemudian beserta seluruh rombongan, beserta Ibu yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan dari Kabupaten Sijunjung, para petani lebah semuanya, Ibu Kadis beserta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sawalunto, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam untuk disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi sambil melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita. Kita berdiri di sini adalah kawasan tambang. Di tambang di Sawalunto itu adalah tambang batu bara yang pertama dan terbesar secara masif di Asia Tenggara. Karena memang ini investasi dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi karena memang ditemukan cadangan deposit batu bara yang sangat luar biasa sekali dengan spesifikasi yang sangat bagus, kadar kalori yang sangat bagus. Maka tahun 1800-an itu efek dari revolusi industri di Eropa, ditemukan mesin-mesin uap. Mesin uap membutuhkan bahan bakar fosil, dan salah satunya ditemukan lapisan hitam di sepanjang dataran cekungan Sungai Ombilin. Nah, ini yang disebut dengan Sawalunto. Jadi inilah asal-usul Sawalunto. Sangat berbeda dengan daerah lain yang ada di Sumatera, kota-kota lain yang tumbuh dengan sendirinya. Kalau kota Sawalunto tidak, Bapak Ibu sekalian. Kota yang dibuat, di kota yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Di kota industri, kota tambang yang sangat modern pada zamannya. Makanya kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu sekalian, tahun 1800-an Sumatera masih gelap-gelap, waktu malam Sawalunto udah terang benderang Pak. Karena sudah ada power plant, sudah ada pembangkit listrik tenaga uap. Jadi Sawalunto itu tahun 1800-an sudah ada sekelar tombol listrik. Jadi tidak ada lagi penerangan-penerangan yang konvensional. Jadi transportasinya juga sudah modern, pakai kereta api tenaga uap. Dapurnya pun sudah modern. Dapurnya itu, dapur tenaga uap untuk memasak ransum, itu juga teknologi yang canggih dari Jerman pada tahun 1800-an untuk memasak ransum dari karyawan tambang, dan itu sudah bisa operasi pasien Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah kondisi Sawalunto pada waktu itu. Sangat modern. Seiring perjalanan waktu, ini kan berubah tua. Kota tambang, kita beralih fungsi menjadi wisata tambang. Di tambang di Sawalunto itu ada dua macam Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dengan tipe underground, yang kedua tipe open pit. Tipe underground adalah tambang dalam,
memasuki tunnel-tunnel untuk mengambil batu bara. Kemudian tipe open pit yaitu tambang terbuka. Dulu. Nah, sekarang bukit itu sudah menjadi sebuah danau. Nah, danau itu OB-nya pindah ke sini, yang cekungan di sini sudah menjadi bukit. Nah, inilah kondisi tambang bekas tambang batu bara. Dan tempat ini karena kesepakatan kita sesuai dengan visi misi kota, kita jadikan tempat pariwisata. Salah satunya kita jadikan Taman Buah Kandi. Nah, ini tempat Taman Buah Kandi seperti yang kita ada pada sore hari ini. Kita sempat belusukan ke beberapa tempat, termasuk ke rumah Heri. Jadi kita sempat diskusi dengan seluruh masyarakat, kita temui seluruh masyarakat, konsep-konsep ekonomi kerakyatan, konsep-konsep UMKM yang akan kita kembangkan untuk kalau kita terpilih nanti. Dan kebetulan kita sudah banyak diskusi dengan beliau tentang madu galo-galo, walaupun waktu itu baru sebatas di depan rumah, di pekarangan rumah. Tapi beliau sudah menyampaikan analisa ekonomis aspek bisnis yang sangat luar biasa. Maka beberapa waktu ke depan kita memang berkeinginan bagaimana madu lebah galo-galo ini supaya lebih berkembang di Kota Sawalunto. Dan pada hari ini kita sudah memulai konsep kerjasama antara petani lebah dengan pemerintah Kota Sawalunto, yaitu memanfaatkan Taman Buah Kandi bekerjasama dengan Heri petani lebah untuk bagaimana lebah-lebah ini berkembang di daerah Taman Satwa Kandi. Tapi dengan target ini, Heri harus punya target pengembangan lebah kepada seluruh masyarakat. Jadi kita akan evaluasi. Jadi ini bukan gratis ini. Bekerja sama ini bukan gratis. Konsepnya ini harus berkembang di Sawalunto dan kita akan evaluasi dalam jangka waktu per 6 bulan apa target yang sudah bisa dikembangkan untuk masa yang akan datang. Karena bagaimanapun ini tujuan kita, kalau kita hitung-hitung aspek ekonomisnya tadi ini sangat luar biasa. Satu sarang saja bisa menghasilkan dalam 1 bulan itu hampir 500.000 satu tempat. Saya tidak ahli Bapak Ibu sekalian, saya tidak ahli Bu Prof. Tapi saya ahlinya menghitung-hitung uang kali ini. Kalau satu tempat 500.000, kita punya 30 tempat yang bisa panen setiap hari kita gilir. Berarti pendapatan kita itu lebih di atas 15 juta. Kalah gaji wali kota deh Pak. Pak kan tahu gaji wali kota aku lah 21 tahun tidak naik-naik ya Pak ya. 6.200.000 potong pajak sama seluruh Indonesia. Jadi Poraso kalau Eko berhasil itu alih fungsi jadi petani madu galo-galo. Ya itu mungkin lebih efektif nanti. Tapi target memang kita harus memasifkan dan kami apresiasi kemarin kita diskusi sama Heri di ruangan di situasi COVID-19 kita tentu harus berinovasi juga. Bagaimana madu galo-galo ini yang kita produksi ini pemasarannya bisa lebih berkembang dengan sistem yang mengikuti era zaman sekarang, yaitu era online. Nah, ini mungkin sudah dimulai dan sudah diceritakan oleh Hari beberapa waktu tadi, dan ini mungkin yang akan kita kembangkan untuk masa yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, dan kami yakin ini baru awal di pemerintah Kota Sawalunto dan Heri. Mungkin banyak masukan-masukan yang perlu kita dapatkan bagaimana ternak madu galo-galo Heri ini dan pemerintah Kota Sawalunto untuk lebih berkembang di masa yang akan datang. Saya rasa mungkin masukan ini sangat kita butuhkan sekali, karena semangat kita yang kuat tanpa ilmu yang cukup kami yakin tidak akan berhasil dengan baik. Oleh sebab itu tentu Bapak Ibu yang hadir di sini tinggalkan ilmunya di sini untuk pengembangan madu galo-galo kita di Kota Sawalunto untuk masa yang akan datang. Saya rasa itu saja, dan kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Ibu-ibu, nama saya Rasnadi dari Nagari Tanjung Boneaur, Sumpur Kudus. Ini mengenai kloni Trigona Pak. Bagaimana caranya untuk memecah kloni Pak?
agar tidak banyak tebang pohon gitu. Terima kasih Pak. Yang kami hormati Bunda dan dosen senior kami Profesor Stalma, yang kami hormati, kemudian rekan sejawat dari UNAN, dan juga Pak Adri, kawan satu alumni, dan Bapak dari Musbida semua. Baik, pertama sebenarnya saya Khairi John, alumni biologi UNAN dan mengabdi di Universitas Riau di prabiologi, dan banyak orang awak sini juga kuliah di UNRI. Ini bisa membantu juga untuk pengabdian. Kemudian saya beri masukan, sepertinya udah ada banyak pohon, banyak jenis, kemudian mungkin ada database-nya, bisa ditambahkan nama latinnya, jadi nama lokal dan nama latin, sehingga nanti pengunjung baik dari kalangan sekolah, pendidik juga bisa mendapatkan satu tingkat pendidikan. Dan itu bisa nanti bersama dengan biologi. Jadi saya pikir itu bisa masukan yang lebih berarti. Itu aja ringkasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang sama-sama kita hormati, kemudian Ibu Profesor Siti Salma dan beserta rombongan Bapak Adri yang sama-sama kita hormati. Perkenalkan, nama saya Mas Wir dari Kabupaten Solo, Kecamatan Semilangkoto, Sungilasi. Saya peternak juga, madu galo-galo, dan saya boleh dikatakan agak pemula. Jadi mungkin ada yang mengganjal atau ya ada yang ingin saya pertanyakan, yaitu mengenai kendala yang mungkin kami hadapi di peternak. Berdasarkan umur ratu diperkirakan 4-5 tahun, dan berapa lamakah sebuah koloni itu bertahan untuk kelangsungan hidupnya sebagai penghasil madu dan untuk dibudidayakan. Mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ini. Yang kedua Pak, dalam satu lokasi ini berapa idealnya koloni yang harus ditempatkan? Karena ini di lapangan bertanya-tanya mengenai seberapa penting peran vegetasi tambahan, faktor vegetasi tambahan yang kita beri. Jadi dengan mengandalkan alam sebelumnya, jadi berapa persen faktor vegetasi tambahan dari hasil madunya dengan alam yang sudah tersedia. Mungkin itu aja pertanyaannya, dirangkum sekalian semuanya kepada Pak Edi. Pak, ketika ngasih pembukaan dan kita berfoto bersama dengan masyarakat waktu itu, jadi ingat lagi. Dan alhamdulillah setahun Mas Heri sudah sangat bagus progresnya, sampai sudah aplikasi sebagian dari ilmunya untuk berkolaborasi dalam kerjasama dengan Satwa Kandi. Nah, untuk jurusan biologi sendiri, mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang lain tentang bagaimana split koloni, kemudian bagaimana Mas Heri nanti teorinya berapa jumlah koloni yang bisa pada sebuah wilayah, nanti mungkin dijawab Pak Jasmi dan Pak Adri. Dari pertanyaan Pak Khairi John atau usulan Bapak kami, senior kami, mungkin bisa kami sedikit sangat mungkin untuk kita tindak lanjuti ya Pak, dalam bentuk pengabdian masyarakat dari Universitas Anda sendiri Pak Wali Kota, karena memang di samping melakukan pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat itu adalah kewajiban dari dosen. Jadi Universitas Anda sendiri melalui fakultas atau melalui UNAM sendiri, melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakatnya memang ada lembaga khususnya itu dipacu dan didampingi serta diharapkan terus untuk mengabdi. Jadi nanti kalau seandainya memang bagian pengelola tanaman buah bisa kita komunikasikan, segera nanti akan didatangkan tim, karena di jurusan biologi sendiri Bapak kita punya lebih kurang 12 laboratorium. Itu ada taksonomi tumbuhan atau tentang jenis-jenis tumbuhannya saja, taksonomi hewannya saja, hewan yang besar mulai dari burung, harimau dan lain-lain, sampai hewan yang tidak bertulang belakang seperti serangga dan yang lain. Lalu fisiologinya juga ada, genetikanya juga ada, jadi banyak sekali. Dan
nanti secara tim bisa kita kirimkan untuk misalnya memberikan penamaan seperti yang Pak Jun usulkan tadi. Itu baru satu. Kalau ada hal-hal lain lagi yang bisa kita kerjasamakan, mohon kami diinformasikan Mas Heri. Dan kami juga sangat bersyukur Pak, sejak kita pengabdian setahun yang lalu, Pak Heri selalu aktif mengkomunikasikan aktivitas dan progresnya, termasuk kegiatan bulan lalu ya dengan Bu Kadis ya. Cuman karena kita lagi COVID, susah untuk datang antar kota, jadi kami nggak jadi datang walaupun Mas Heri sudah kabarkan ada kegiatan. Tapi intinya selalu berkomunikasi itu juga salah satu yang sangat kami hargai. Termasuk beberapa bulan sebelumnya, beberapa peternak lebah termasuk Pak Maswir, Mas Heri, dan se-Sumatera Barat itu berkumpul di Unan, di salah satu tempat kita untuk membantu memfasilitasi sebenarnya. Ada dosen-dosen peternakan dan juga farmasi, Profesor Dedi Prima Putra juga mendampingi kita, di mana para peternak ingin mempunyai satu wadah atau asosiasi di mana kegiatan mereka terformalkan juga. Di samping kalau sekarang kan peternakan sendiri-sendiri Pak, tapi ketika mereka tergabung apakah namanya asosiasi perlebahan Sumatera Barat atau mungkin nanti bisa bentuk usahanya berupa koperasi dan lain-lain, cara bergeraknya juga lebih terasa dan punya identitas formal. Jadi misalnya kalau kita hari ini, kemudian sekarang mesinnya webinar, jadi siapa yang mengadakan, misalnya Pemda Salunto, Pariaman, kemudian dengan asosiasi perlebahan, misalnya dengan dinas juga ya Bu ya. Jadi itu lain lagi, label itu perlu juga oleh para peternak sehingga mereka secara profesional bisa mengenalkan diri pada masyarakat. Jadi kami siap untuk selalu mendampingi hal-hal terkait hal tersebut. Terus Mas Heri sendiri juga udah maju sampai ke tingkat aplikasi digital. Nah itu juga insya Allah mudah-mudahan akan menjadi mungkin pilot project ya yang bisa ditiru juga oleh beberapa wilayah lainnya nanti di Sumatera Barat. Di Unan juga sekarang kita punya koperasi yang baru didirikan oleh beberapa orang dosen, dan kita udah punya pasar online juga. Jadi untuk pemasaran juga bisa Mas Heri, selain pemasaran langsung yang biasanya langsung habis katanya Pak Wako setiap yang dipanen langsung ada yang beli gitu ya. Soalnya sampai pernah Mas Heri dulu keluhan para peternak ini, Pak Mansur misalnya gimana memasarkannya gitu ya, karena ada lokasinya jauh di pedalaman misalnya. Pernah saya pertemukan dengan asosiasi saudagar Minang, minta contohnya tapi nggak berhasil diberikan oleh Pak Heri karena udah langsung habis duluan sebelum bisa kita kasih ke yang lebih luas jaringan pemasarannya. Jadi makanya ketika kita berbentuk asosiasi tertentu, apalah namanya kita buat, kita mungkin bisa menyatukan produksi lalu kita bisa memasarkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Kalau sendiri-sendiri memang mungkin sangat terbatas hasilnya, itu mungkin, dan mudah-mudahan itu bisa kita komunikasikan terus Pak Heri. Itu mungkin ya kalau terkait dengan tadi usulan tentang meningkatkan kondisi perkebunannya, perkebunan buahnya, lalu kerjasama dengan universitas. Ibu mungkin kalau ada, sebenarnya kalau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat sendiri menganjurkan kita kerjasama dengan universitasnya sebenarnya sejak awal kita pengabdian itu tidak jangka pendek tapi jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga kalau kita perlu MOU Ibu mari kita buat sehingga ada dasar hukum kita untuk bekerja samanya Pak. Kan MOU merupakan legalitas yang diperlukan juga terkadang ya. Bagi kami juga di universitas jika ada MOU yang memang ada isinya, memang ada kegiatannya, tidak hanya asal iya Pak. Udah ada kan? Ya, MOU biasanya antar universitas dengan lembaga atau kota, nanti di bawahnya ada kegiatan-kegiatan MOE biasanya lagi Pak yang lebih detailnya, bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya terkait pertanyaan beberapa, tapi terkait teknis split dan lain-lain nanti Pak Jasmi silakan dengan Pak Andri, silakan. Pertanyaan nanti dibantu oleh Ibu Prof. Satu. Yang dua itu yang pertama, tadi ada sarang alami yang kita tawarkan bagaimana cara memindahkan sarang alami sehingga hutan kita tetap lestari. Yang kedua, bagaimana koloni bisa kita ambil sebagian tanpa mengurangi koloni yang ada di hutan. Itu konsep yang satu. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi bagaimana analisis kebutuhan daripada lebah sehingga kita dapat memetakan berapa jumlah koloni yang bisa kita letakkan atau kita paparkan di sebuah kawasan dengan luas area tertentu dengan jenis tumbuhan tertentu. Mungkin satu-satu dulu. Mohon izin Ibu nanti tolong diperluas jawaban ini. Yang pertama, untuk menjaga kelestarian alam, bagaimana kita diamankan menjaga keseimbangan alam itu, bahwa sebetulnya
galo-galo atau lebah bersarang sebetulnya sudah pada tempat di mana dia mau bersarang. Pemilihan tempat bersarang dengan jenis tempat bersarang itu sudah alamiah sifatnya. Lalu sekarang bagaimana kita disuruhkan memanfaatkan sumber daya alam itu semaksimal mungkin. Kalau di dalam rongga pohon itu tidak bisa kita manfaatkan madu yang di dalamnya. Kecuali dengan sekarang dengan main potong, main apa, main tebas segala macam. Nah, artinya kita akan merusak karena pohon itu menurut kita tidak berguna. Tapi tidak ada satupun yang tidak berguna yang diciptakan di permukaan bumi. Pasti ada manfaat. Setidaknya adalah penghasil oksigen itu setidaknya yang paling luar biasa manfaat. Sekarang bagaimana kita mengkomunikasikan kedua ini di alam tetap lestari, tapi galo-galonya atau lebahnya bisa kita bawa pulang kan? Ada dua metode yang telah kita coba kembangkan. Yang pertama dulu kita memakai sistem edukasi. Edukasi bagaimana kita mengeduksi lebah yang ada di dalam rongga, kalau ada dalam rongga kita pindahkan ke dalam kota. Kita setelah 2 tahun memutar-mutar penelitian tentang itu dengan tim, itu kan. Tapi dalam skala panjang ada 2 peluang. Yang pertama pindah dari dalam rongga ke kota. Yang kedua memecah koloni, tetap pindah dari kota. Jadi ada peluang yang kita harapkan kalau kita pakai sistem eduksi dengan eduksi. Jadi metodenya 2 saja yang berlaku dunia. Eduksi 1, hiking 1, pindah total. Kalau hiking memindahkan, mengangkat sarang, diangkat, kita pindahkan. Itu 2 metode saja yang berlaku dunia. Kalau mereduksi itu kita menyambungkan dengan corong, dengan pipa dan semacam, baru dia pindah ke kota. Dari metode itu nanti maka dari lebah-lebah atau galo-galo yang dalam sarang sebagian akan memecah koloni ke kota yang di luar. Pada prinsipnya kenapa lama ada yang cepat pindah. Kalau yang cepat itu pindah karena kebutuhan rongga sarang. Jadi rongga sarang kalau kita volume rongga sarang yang minimal dia butuh ada 3 liter. Selagi rongga itu masih besar dia akan tetap bersarang di dalam. Kecuali terjadi pemecahan koloni telah dihasilkan calon ratu jin atau calon ratu baru yang dalam. Baru nanti akan terjadi pemecahan koloni keluar. Pada prinsipnya dari hasil penelitian Bu Siti bahwa material sarang ataupun jarak pindah dari yang calon ratu baru ke sarang itu umumnya dia memilih jarak yang lebih dekat dari sarang induk. Itu satu cara reduksi. Yang kedua, ini yang reduksi banyak dilakukan. Tapi karena kurang sabar nih Pak Wali, menyasar kita kurang sabar bahwa sejak mana lalu di bagian itu diperbesar rongga, tetap ditarik di paksa dipindahkan dalam ke kota, itu umum dilakukan oleh masyarakat kita. Akhirnya populasi kalau atau lebah yang ada di hutan semakin berkurang. Yang kedua metode apa? Itu membuat perangkap. Dari hasil penelitian di dunia dan penelitian Bukro itu bahwa dengan memperbanyak perangkap seperti ini itu kan masuk sendiri, datang sendiri dah itu. Dengan memperbanyak perangkap di alam terbuka, di mana sarang-sarang tadi mungkin kita perbanyak perangkap, pasti peluang itu akan terjadi karena prinsipnya makhluk hidup berkembang dia akan tetap melestarikan, dia akan mencari sarang yang baru. Oleh maka kotak yang kita pancing, kita oles dengan propolis sehingga memberi peluang untuk dia masuk. Karena pada prinsip asasi penelitian di dunia menunjukkan bahwa ada faktor penarik. Kalau lebah madu, lebah apis, bekas rongga sarang yang pernah atau tempat bersarang yang pernah bersarang lebah lain sana, dia akan tetap menuju tempat itu. Karena aplikasinya kalau kita buat rongga sarang baru, maka rongga sarang itu harus kita modifikasi sesuai dengan kondisi rongga sarang alami. Yang pertama kering, yang kedua rongga itu ukurannya agak sesuai dengan rongga sarang asli, kemudian kita oles, kita beri dengan kalau ini kita oles dengan propolisnya gitu. Insya Allah itu banyak yang berhasil yang lakukan seperti itu. Saya bukti kemarin Bu Heni di rumahnya itu mencoba menyiapkan kotak-kotak kosong dari satu koloni letisia itu disiapkan 5 kotak kosong. Dalam 1 hari pindah mencah koloni 5 langsung 1 hari. Jadi artinya bagaimana ilmunya itu sudah bagaimana kita menerapkan prinsip itu. Jadi kita harapkan dengan nanti mungkin kalau perlu diperluas, ini mungkin kita satu paket dengan pengabdian itu nanti kita tidak lebih lagi. Kalau memang seperti tadi nanti kita perluas karena metode reduksi yang benar sama itu nanti barangkali kita sedang waktu lain dan ini waktunya terbatas juga. Yang kedua mana analisis kebutuhan. Karena analisis kebutuhan bagaimana kita sehingga dapat pemetaan jumlah koloni pada suatu lokasi. Yang perlu kita lihat dulu
untuk analisis kebutuhan koloni. Yang perlu kita hitung, kita prediksi atau kita estimasikan, kita perkirakan jumlah anggota koloni dan kebutuhan per individu per hari. Yang telah dihitung itu adalah Apis militer, Apis rana. Berapa kebutuhan satu koloni per hari? Mungkin setara dengan itu seperti Tora kita akan ukurannya agak sama dengan itu atau dengan agak kurang sedikit daripada Itama. Itu ukurnya adalah sama dengan Apis rana. Barangkali kita adopsi kita dari pengalaman dari penelitian ini bisa adopsi bahwa satu koloni per hari membutuhkan dengan jumlah anggota koloni dewasa sekitar 5.000, itu dia membutuhkan nektar 250 ml per hari. 200 ml per hari. Jadi kalau misalnya gelas yang ini kan 200 ml berarti ini kan 600 kan ini kan. Ya, satu hari. Jadi setelah sehari saya sudah lakukan di rumah itu. Saya cobakan bahkan 500 ml per hari bisa lewat satu dari terminata itu. Apa artinya? Kalau memang kebutuhan koloni itu 250 liter per hari per koloni, dengan asumsi di dalam koloni itu ada sekitar 50 pekerja, kita coba menghitung berapa produksi nektar yang ada pada tumbuhan kita. Apa tumbuhan kita yang dominan? Yang telah diukur itu banyak. Kelapa sudah diukur berapa? Satu bunga kelapa itu menghasilkan 0,003 ml per bunga. Jadi satu tandan itu kira-kira hanya kira 3 ml per tandan per hari. 3 ml. Jadi kalau maka rekomendasi untuk kelapa dengan Tora atau Itama itu hanya 12 koloni dalam 1 hektar. Jadi ini kan kalau itu hanya tumbuhan homogen. Bagaimana kalau kita punya rambutan? Kira kalau itu nektar yang ada pada bunga rambutan itu berapa? Kita coba berisikan itu barangkali tidak akan jauh beda dengan bunga kelapa itu. Tapi jumlah bunga kelapa itu kira sekitar 10.000 berapa? Jumlahnya sudah dihitung itu. Jumlah bunga satu tandan kelapa itu sudah dihitung oleh Mas Fadil. Jadi artinya kalau demikian, maka tadi kita unjukkan berapa kalau dengan kondisi musim bunga yang tanaman yang heterogen, hanya kita punya 1 hektar lahan, 5 dalamnya 2 batang kelapa, 5 batang rambutan, 5 batang bahkan 10, jadi 1 hektar lengkap heterogen itu. Yang masa berbunganya itu bisa diatur barangkali, yang berbeda masa periode bunga barangkali kita hanya bisa menempatkan sekitar 10 atau 12 maksimum koloni lah gitu. Pertanyaan bagaimana kalau kita ini kan tentu kita jarak cari makannya kan jauh bisa sekitar 500 meter. Ini yang kira-kira kita dulukan, kita mengeluhkan produksi daripada madu koloni kita rendah ini kan. Jadi ini perlu kita kaji sekitar kita ini apa kira-kira yang dominan. Kita harus tahu bahwa tipe tumbuhan yang bisa menghasilkan nektar gitu. Kalau misalnya tumbuhan hanya penghasil serbuk sari, itu kan hanya kayak di tepung itu saja yang banyak gitu. Sementara yang kita perlukan nektar adalah yang nektar, kemudian nektar akan berubah namanya jadi madu. Kalau sumber resin getah ini sangat banyak, tapi yang perlu masih dipikirkan bagaimana ini menjadi sumber nektar. Maka kita berperumahan ke Kalimantan. Kalimantan Pak, dari laporan dinas kehutanan di Gajah Mada di Jogja 3 bulan yang lalu Ibu kita itu 15 hari dia dapat 1 kilo per koloni per stuk ya itu. Lalu kami tanya dengan apa diberi makan? Dan beri makan, tapi tanaman yang ditanam ternyata tanam palawija yang berbunga banyak. Jadi kita edukasi bagaimana kemarin kita mulai kembali memaksimalkan potensi lahan pekarangan. Jadi pekarangan yang mandul itu bisa kita penuhi bahwa para kami kan sudah tembok sudah gini, kenapa tidak coba berkeras, coba dengan pulibek dengan itu sistem seperti di negara lain seperti di daerah lain sehingga bunga ini bermunculan gitu. Wah, dan ini tanaman palawija ini dengan Pak Wali Kota. Ayo, tambang open pit di tempat mining. Silakan kita foto bersama latar belakangnya. Kita menghadap sini ya Bu, Pak. Kita menghadap sini. Agak luas.
Ya, kita menghadap. Nampak latar belakangnya Ferdi? Izin Pak, 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, siap. Boleh.